Jadi di ambulan itu saya kebetulan EVO ya, Emergency Vehicle Operator atau bahasa Italinya sopir ambulan. Bis itu remnya blong, terguling teman-teman. Jadi bisnya terguling, jatuh, banyak korban. Si korban ini nanya gitu, ini bisa sembuh nggak ya? Sambil ngeliatin ininya lukanya kayak ngomong ke saya itu, ini bisa sembuh nggak ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Muda. Di sini kita akan kumpul bersama orang-orang muda yang ada untuk saling melengkapi, saling bercerita, bahkan bisa jadi untuk tempat bersandar teman-teman semuanya. Nah, di episode perdana, di episode pertama kali ini kita akan kedatangan tamu spesial di mana sosok orang muda yang ingin aktif dan juga sering aktif di dunia yang jarang dipandang oleh sebagian Gen Z. Nah, kayaknya kita nggak usah berlama-lama ya teman-teman. Langsung aja kita panggil narasumber di episode pertama kita, Bang Alif. Terima kasih Bang Kaisan. Wih, Masya Allah. Bukan Urim? Oh, bukan sama ya? Sama. Oke. Gimana Bang Alif? Kayaknya kita kalau mau ngobrol lebih lanjut nih, kita harus kenalan dulu. Waduh, tak kenal maka ta'aruf. Enggak dong. Enggak. Tak kenal maka? Maka tak. Oh ya, tak kenal maka Oke. kenalan. Kenalan. Ayo kita kenalan dulu sama Bang Alif. Halo teman-teman, Ruang Muda namanya. Halo teman-teman Ruang Muda. Ya, perkenalkan saya Muhammad Alif Ma'rifatullah. Ya, kalian bisa panggil saya Alif. Saya remaja masjid yang kebetulan aktif di kegiatan kerelawanan. Itu kira-kira Bang Kaisa. Boleh dipanggil Alif ya? Kalau dipanggil sayang boleh nggak? Waduh, Nggak boleh ya? boleh aja sih, belum ada yang manggil. Oh, belum dipanggil gitu. Nah, kira-kira tadi kan disinggung aktif di remaja masjid, terus sifat kerelawanan. Apa sih kerelawanannya maksudnya? Nah, menarik teman-teman. Jadi gini, kata relawan itu kan berasal dari kata rela. Jadi pada dasarnya relawan itu adalah kumpulan orang-orang yang rela merelakan waktunya, tenaganya, uang, ya kan, kesibukannya demi ya kegiatan positif untuk orang lain. Jadi disebut relawan tuh karena orang yang merelakan dirinya, gitu kira-kira. Relawan, menarik banget nih. Kayaknya pengalaman Bang Alif udah kelihatan dari cara ngomongnya ya. Waduh, kayak dia rela banget gitu. Rela buat di podcast gitu, rela ngurangin waktunya untuk di sini. Ikhlas semua. Ikhlas, Masya Allah teman-teman semuanya. Nah, tapi nih, kalau misalnya dengan kata rela, antum rela nggak kalau misalnya dia bersama yang lain? Bisa dipikir-pikir dulu. Bisa dipikir-pikir dulu, boleh. Nah, kayaknya karena kita bakal ngobrol santai nih, Bang Alif, selama mungkin 1 jam ke depan. Iya, luar biasa. Request aja narasumber boleh, mau berapa jam nih kita? Siap. Lawase. Nah, kayaknya kita harus ada panggilan akrab dulu nih. Oke. Biar nggak canggung kita selama ngobrol. Biasanya dipanggil apa ini? Alif, Bang aja kali ya. Bang aja ya, oke. General ya kan. Oke, boleh. Kalau misalnya kita panggil Bang ya selanjutnya ya. Iya. Oke. Nah, Bang Alif, tadi udah menjelaskan tentang rela gitu. Nah, tapi ada satu yang ingin ditanyakan. Apa tuh? Kalau rela, Bang Alif yang jelaskan tadi itu kan nggak spesifik nih ya. Betul. Sepertinya. Nah, Umum. sebelum kita lanjut nih ke rela gitu. Mau tanya dulu nih. Bang Alif usia masih muda. Wah, Masih muda kan? alhamdulillah Masih muda. Nah, aktif di remaja masjid. betul. Nah, saya penasaran, kenapa sih mau aktif di remaja masjid? Jadi sebenarnya gini Bang Kesan. Ana tuh kan sebenarnya mahasiswa juga kan. Ana kuliah di Universitas Terbuka. Terus Ana juga aktif di Pramuka Peduli Kota Depok. Jadi Ana tuh merasa bahwa dulu kan nggak terlalu aktif ya di remaja masjid gitu, karena ya udah ke masjid taunya sholat gitu. Tapi semenjak ada event Maulid waktu itu tahun 2021 di Masjid Jami At-Taqwa Bintara Depok tuh, saya langsung tertarik gitu, kayak wah ternyata masjid itu bukan cuma tempat sholat gitu kan, bukan cuma tempat ngaji, tapi banyak banget kegiatan yang bisa kita lakuin di masjid. Salah satu contohnya ya berbuat untuk umat, jadi relawan, driver ambulan gratis gitu. Jadi gitu. Awal tertariknya gara-gara event Maulid gitu ya? Yes, betul. Jadi kayak ada wajah
asik loh di masjid nih gitu. Kita bisa berbuat yang lain loh, nggak cuma ibadah doang di masjid itu gitu. Nah, tadi juga nyinggung tentang ambulans, driver ambulans gratis. Emang Mas Alif ngapain di ambulan? Ngapain dia? Bukan pasien berarti ya. Pastinya bukan pasien dong. Jadi di ambulan itu saya kebetulan EVO ya, Emergency Vehicle Operator atau bahasa Italinya sopir ambulan. Bahasa Italia. Ya, jadi teman-teman saya ini sopir ambulan, ya, relawan tapi ya, bukan sopir ambulan yang konvensional, bukan yang gimana gitu, tapi sopir ambulan gratis dari Ambulans Siaga Kota Depok. Oh, jadi Mas Alif salah satu relawan yang berkecimpung ya di dunia ambulan. Yap, betul. Kayak, tapi heran nih, tambah heran lagi. Tadi aja di usia muda aktif remaja masjid udah heran. Terus kenapa tiba-tiba ini malah aktif di ambulan gitu? Nah, menarik. Ceritanya gini teman-teman. Jadi waktu itu di masjid saya, Masjid Jamiah Tauqaf Pitara Depok itu tahun 2023 itu ada kunjungan Pak Wali Kota, Pak Muhammad Idris itu datang ke masjid saya. Nah, beliau menanyakan, beliau dalam rangka tarawih ya, tarawih keliling. Beliau nanyain kan kepada Ketua DKM, Ustaz Sarmili, masjid ini udah ada ambulannya belum gitu kan? Belum Pak Wali gitu kan. Kalau dikasih siap nggak gitu kan? Oh siap Pak Wali gitu kan. Siapa yang naik pertama? Wah bingung. Nah jadi habis itu Pak Wali menyarankan, oke, Ustaz Sarmili nanti buat proposal ya gitu. Nanti diajukan di tahun 2023 gitu. Jadi setelah itu masjid kami mengajukan proposal atas nama Yayasan Masjid dan turun dana hibah dari pemerintah gitu. Untuk ambulans? Ya, pembelian mobil ambulans. Jadi kita dapat uangnya lah gitu. Sebesar nominal 250 juta. Wow. Iya. Jadi kita beli ambulan baru, Mas. Jadi ambulan ini walaupun gratis, kita nggak pakai mobil ecek-ecek. odong-odong, iya. Kita beli baru. Bahkan ketika dana itu turun tuh banyak nelpon lah dealer-dealer ya kan. Beli di kami aja, Pak. Beli di kami aja, Pak. Gitu. Emang begitu? Tuh. Nah, tadi kesinggung ambulansnya gratis? Gratis. Wow. Terus Ya. kalau gratis begitu, berarti siapa aja boleh nih? Siapa aja boleh. Terkhususnya terutama warga Depok ya, karena kita kan memprioritaskan yang terdekat gitu. Oh, seperti itu. Nah, kalau misalnya gratis begitu, biaya operasionalnya gimana? Biaya operasional, wah ini menarik nih. Biaya operasional ini kita full semuanya di cover oleh masjid. Gitu. Jadi Dari infak jamaah, jadi dari umat, oleh umat, untuk umat. Gitu. Masya Allah. Jadi benar-benar pure gratis ya untuk ambulans ini. Nah, tapi gini loh Mas Alif. Wah gimana tuh? Ini tadi membiaya operasional. Sedangkan Mas Alif sendiri sebagai supir, gitu kan, yang banyak membawa orang-orang tuh, yang entah sedang sakit, entah kritis, atau bahkan meninggal dunia, itu kan artinya bekerja secara sukarela. Betul. Karena ada jiwa sosial yang bikin Mas Alif itu kayak peduli gitu sama mereka. Benar. Bener nggak sih? Benar. Nah, kenapa Mas Alif itu kayak tertarik gitu untuk terjun di dunia sosial? Ya. Pertama gini, jadi teman-teman semua itu berawal dari rasa sakit. Oh, Waktu itu tahun 2021, wah menarik cerita. menarik nih, sedih kayaknya. Jadi, nggak ada tisu lagi. Jadi teman-teman, ini semua tuh orang mungkin taunya, oh Alif supir ambulan, begini-begini, wah luar biasa. Tapi behind the scene itu loh. Kenapa sih lo bisa kayak gini? Sebelum itu apa cerita di baliknya? Nah ini saya mau ceritain. Jadi pada tahun 2021 itu ibu saya sakit teman-teman. Oh, Sakit COVID. oh Sempat kena COVID, ya tahun 2021. Ibu saya dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Nah kemudian waktu mau pulang, kita kan kena, belum. belum. Oh, iya. Nah, begitu mau pulang, kita kan waktu itu namanya COVID ya, tentunya perekonomian lagi pada sulit Ya, ya. betul. Jadi kita memang untuk bayar ambulan yang swasta, itu lumayan mahal, karena rata-rata tuh per kilometer sekitar 20 ribuan. Jadi kira-kira kalau dari Fatmawati ke Depok tuh bisa sampai 600 ribuan gitu lah. Iya gitu, jadi Ana mencari-cari nih di Google, ambulan gratis kota Depok gitu aja, Ana nyari tuh, ketemu dari Zakat Sukses. Nah, saya hubungi tuh ambulan dari Zakat Sukses ya kan, tolonglah ibu saya mau pulang gini. Oke, silakan difotokan KTP, alamat segala macam. Dijemput bang, cepet banget tuh responsif. Dijemput pakai APD lengkap bang, itu udah kayak astronot, pakai APD, pakai kacamata lengkap. Dijemput nih, jadi ruang isolasi itu bang, nakes atau dokter itu tidak mengizinkan bahwa berangkarnya dibawa keluar, karena kan di situ penyebaran virus ya. Isolasi. Jadi bahkan relawan Zakat Suksesnya yang masuk menjemput ibu saya turun bawa ke bawah sampai ke ambulan, sampai segitunya. Dan setelah sampai ke rumah gitu kan, itu gratis, nggak mau dibayar gitu.
Sama sekali. Sama sekali. Pas dibayar kan ditanya, oh buat apa ini bang? Gitu kan. Wah, Jadi bingung ya? iya jadi bingung gitu kan. Iya. Nah, Disangkanya dari mau ini. situ mulailah terbangun rasa gimana ya? Aduh, nggak enak nih kita kalau digratisin orang gitu nggak sih? Iya. Jadi rasa sakit itu berubah menjadi energi teman-teman. Jadi saya menanamkan di hati saya itu bahwa suatu saat nih gue harus balas jasa ini ke orang banyak, ke orang lain, ya kan? Karena nggak bisa balas ke orang itu, gitu. Jadi sekarang kebetulan karena ada ambulan di masjid, jadi saya berpikir kayak, wah, saya aja, gitu. Hitung-hitung ngebalas jasa orang baik yang sudah nolong saya dulu gitu. Keren teman-teman semuanya. Dari awalnya istilahnya sebagai korban ya. Betul. Sebagai yang merasakan kepedihan tentang bagaimana sih caranya ngebawa pulang orang tua kita dari rumah sakit. Ujung-ujungnya hatinya tergerak untuk gimana caranya gue bisa nolongin banyak orang gitu kan ya. Iya, betul. Iya, keren banget. Itu bisa dipotong tuh ya kalimat tersebut. Masukin story Instagram kita teman-teman. Menarik nih. Nah, tapi Mas Alif, ini kayaknya aku lebih tertarik bakal ngebahas ambulansnya nih daripada remaja masjid. Bukan kenapa-napa nih, bukan anti masjid teman-teman. Kayak kayaknya lika-liku di dalam membawa ambulans tuh banyak banget nggak sih? Banyak. Menarik. Iya, saya jadi kayak apa nih? Mau coba? Yang bawa nggak apa-apa, jangan di belakang tiduran tapi. Bener. Siap. Nah, kayak Mas Ali pernah nggak sih kayak deg-degan gitu? Kan pastinya orang kalau pertama kali ngebuat sesuatu tuh kayak, aduh takut salah, aduh gimana ya, gitu. Terus kayak sebuah ambulan kan pertamanya banyak. Pertama bawa ambulan pada saat macet. Pertama kali bawa ambulan dalamnya orang kritis gitu kan. Terus ada juga yang pertama kali dalamnya jenazah gitu. Nah, itu kayak kalau mau ditanya nih dari 4 tersebut yang paling deg-degan yang mana? Pasti yang kritis gitu. Iya, kalau bawa jenazah kan yang penting sampai aja gitu kan gitu. Kritis pasti. Kritis. Tuh pernah saya ngalamin. Wah, menarik. Ceritain dong. Jadi waktu itu tuh gini bang, waktu itu abang inget gak ada tragedi kecelakaan bis di Subang. Isinya adalah anak-anak SMK Lingga Kencana deh. Oh, tahu. 2024 bulan Mei, tanggal 11. Betul. Nah, itu saya kebetulan lagi di rumah. Dapat telepon dari ketua DKM, Sesar Mili. Assalamualaikum, Lip. Lagi di rumah gitu. Iya Ustadz, tolong ke masjid bisa gitu. Oh bisa Ustadz gitu kan. Ada apa Ustadz? Ini ada kecelakaan di Ciater Subang gitu. Kita mau rescue gitu. Oh iya Ustadz, saya berangkat gitu. Terus saya sambil bawa laptop mas, sambil WFA tuh. Masih WFA kan. Jam 9 itu masih selesai kan jam 10-an kan. Datang ke masjid, kita berangkat ke Subang. Dari Depok itu total ada 30 ambulan. 30 ambulan? Ya. Dan itu kebanyakan didominasi sama dominasi relawan. Ambulan relawan, jadi semuanya gratis gitu. Kita berangkat ke Subang. Pada saat itu kondisi itu udah chaos gitu. Sampai di RSUD Subang itu sekitar jam setengah 12-an. Itu udah banyak banget korban di IGD itu. Ada yang ditaruh di atas, ada yang taruh di bawah bang. Namanya bis. Bis itu remnya blong. Terguling teman-teman. Jadi bisnya terguling, jatuh, banyak korban. Ada yang patah tulang, ada yang MD di tempat, meninggal dunia. Waktu itu kita kan bingung kan. Waduh, dalam pertama kalinya saya bawa ambulan, baru itu yang darah semua gitu kan. Selama ini kan orang sakit, ya wes kontrol gitu kan, aman lah, tenang kita bawa, yang penting sampai gitu kan aman. Ini saya bawa pasien, itu perempuan bang. Anak SMK kan. Saya ngerasa itu kayak adik saya gitu loh. Anak SMK, perempuan lagi. Umurnya 17 tahun. Jadi waktu itu dia mengalami namanya open fracture. Apa tuh? Di tulang bahu bagian kanan. Open fracture tuh kalau teman-teman agak asing ya, itu istilah kedokteran namanya patah tulang terbuka. Jadi patah tulang itu ada yang terbuka, ada yang tertutup. Misalkan Bang Kaisan jatuh, gedebuk, wah begitu suaranya. Patah nih, tapi nggak terbuka, masih di dalam. Itu paling diurut gitu kan ya. Tapi kalau open fracture itu patah tulang terbuka yang disertai dengan pendarahan. Nah ya, jadi di bahu sini nih patah. Jadi mohon maaf terlihat gitu tulangnya segala dalamnya gitu. Nah di rumah sakit Subang itu udah dilakukan penanganan pertama ya kan, dikasih obat, dibius segala macem. Habis itu kita bawa. Awalnya saya itu niatnya pengen bawanya yang ringan-ringan aja gitu kan. Kalau bisa yang masih bisa duduk lah biar bisa diajak ngobrol gitu kan dari Subang ke Depok. Cuma waktu itu perawat di rumah sakit Subang dan tim dokter tuh nanya gitu. Depok ya? Ah iya dok gitu. Ambulannya ada perawatnya? Enggak ada dok gitu. Nah, kemudian ada perawat yang nawarin diri. Oh, saya aja ikut di mobil gitu. Saya ambulans saya nggak bawa orang sakit, jadi dia dapatnya yang MD.
yang jenazah gitu. Saya ikut di mobil abang aja. Oh iya boleh. Nah, kita angkut bang. Jam 4 subuh kita berangkat dari Subang. Tuh saya belum tidur karena nungguin daftar nama kan. Iya. Udah gitu, itu yang Masya Allahnya itu pasiennya kuat banget teman-teman. Dia tuh nggak teriak, nggak nangis, nggak meringis. Diem aja pokoknya tuh tidur gitu di belakang. Tapi dalam kondisi dalam pengawasan perawat ya. Ada yang ngawasin infus, ngawasin lukanya, pendarahannya ditutup. Kira-kira perjalanan tuh sekitar 2 jaman lah ya, 2 jaman lewat. Karena kan kita nggak bisa cepat ya bawa pasien gitu kan, guncangan gitu. Tapi diusahakan secepatnya sampai. Waktu itu kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkari Brimob, Kelapa II. Sampai di sono bang, wah ternyata udah banyak yang sampai duluan bang. Ada yang lagi di ini loh bang, di RJP tuh resusitasi jantung, ada yang lagi gitu di rumah sakit itu. Abis itu saya temenin ronsen, saya dampingin lah. Abis itu yang bikin saya sedihnya tuh ini bang. Pas saya mau pulang ya kan, kita pindahin dari berangkar ambulan ke berangkar rumah sakit kasur. Si korban ini nanya gitu, ini bisa sembuh nggak ya? Sambil ngeliatin ininya lukanya kayak ngomong ke saya gitu, ini bisa sembuh nggak ya gitu. Ya saya gimana kan ditanya gitu, masa mau bilang enggak ya kan masa. Jadi saya bilang aja bisa kok, tenang aja gitu kan. Terus saya nahan nangis itu, aduh, habis itu kita pulang dan ternyata si korban yang saya bawa itu setelah menjalani perawatan dan beberapa kali operasi ternyata meninggal dunia. Gitu. Karena indikasinya bukan dari sini sebenarnya, dari gegar otak. Karena benturan kan. Benturan keras. Jadi kalau kepala tuh emang agak susah guys dibenerin ya gitu. Wah, sudah. Ini udah kelar nih. Udah mau netes nih. Oke, untung dikelarin ya. Ada tisunya nih. Kalau misal lanjut netes duluan, podcastnya isinya orang-orang nangis jatuhnya. Iya, jadi itu pengalaman yang sangat wah lah. Waktu itu umur saya masih 19 tahun sekian bulan, hampir 20 kan gitu. 2024. Iya, saya kan Juni. Acaranya Mei gitu. Acaranya. Kejadiannya 10 lagi. Oke. Kejadiannya Mei. Klarif sekarang nggak? Salah. Klarif sekarang sebelum viral. Kejadian itu bulan Mei gitu. Jadi saya waktu itu masih umur 19 tahun, 11 bulan. Masya Allah. 20 tahun kurang lah. Keren. Gitu. Jadi, dalam artian belum genap 20 tahun udah bisa ngalamin gitu ya? Iya. Itu yang menguji mental banget sih itu, aduh. Sebelum lagu resmi 20 udah kayak nangis tuan. Tahu nggak lagu 20? Apa tuh? Ya, nggak tahu. Lagu 20? Ada yang tahu nggak teman-teman semua penonton di rumah? Sifat 20. Lagu 20 bukan? Lagu 20 nggak ada? Nggak tahu? Nggak tahu. Ya Allah. Serius nggak tahu? Nggak tahu. Ya, saya juga nggak taw. Asbun. Sudah di kepala dua. Nah, setuju. Nah, teman-teman semuanya, kita udah mendengar cerita-cerita melau dari Mas Alif ya tentang bagaimana nih sedihnya sebagai supir ambulans, kayak tantangannya terutama teman-teman semuanya. Kenapa saya bilang tantangan? Karena untuk membawa orang dari Subang ke kota Depok gitu ya, dengan kondisi patah tulang terbuka ya Mas Alif, open fracture, terus nggak bisa goncangan, dengan kata-kata menyayat hati, ini bisa sembuh nggak ya? Dan ujung-ujungnya dapat kabar nih sebagai driver ambulans, pasien yang dia bawa berpulang ke sisi yang maha kuasa, berpulang ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya kan rasanya, aduh, gimana ya? Gue udah capek-capek gitu. Ternyata nggak bisa, Allah mentakdirkan yang lain. Nah, kalau dari Mas Alif, kalau misalnya pas lagi itu rasanya sedih atau merasa bersalah nggak sih? Pasti merasa bersalah sih, lebih kayak apa karena gue kurang cepet ya gitu. Walaupun itu meninggalnya sesudah berapa bulan perawatan, tetap kita merasa karena tanggung jawab kan ya, kita yang bawa. Jadi pas tuh meninggal tuh kaget karena saya tuh udah ada niatan untuk jenguk gitu. Saya tuh pengen jenguk, kayak gimana nih keadaannya setelah dirawat gitu, apakah membaik gitu. Ternyata saya dapat kabar tuh dari TikTok apa dari Instagram gitu, info bahwa yang dirawat tuh sudah berpulang gitu. Kaget dong pasti kan gitu. Ini yang pasien yang saya bawa nih, betul namanya saya hafal kan. Wah ini namanya bener ini. Wah, sedih banget lah teman-teman itu. Jadi kalau dari Mas Alif sendiri, aku mau nanya nih, kan jadi Mas Alif tuh sedih kan ngelihat yang begitu. Maksudnya merasa gagal dan segala macamnya. Tapi nih Mas, pastinya kalau misalnya kebanyakan begitu kan untuk ambulans nggak sekali 2 kali ya. Maksudnya kita bawa pasien yang kritis dan segala macam, bukan yang sekali 2 kali. Nah, itu pernah nggak sih yang kayak masalah itu di titik dimana capek gitu? Capek fisik, capek mental. Pernah nggak sih?
Pasti pernah. Manusiawi dong, ya kan? Betul. Namanya kita nyupir kadang-kadang kan. Jadi gini bedanya supir ambulan dan supir biasa tuh, kalau kita bawa mobil biasa, itu tuh capeknya karena fokus, karena otak kita ngeliatin jalan, ya kan. Iya. Tapi kalau supir ambulan itu fokusnya juga terbagi dua, ada fokus fisik dan juga mental gitu. Kayak adrenalinnya tuh, wah gitu. Jadi pada saat saya bawa ambulan tuh emang gak kerasa capek, tapi kan sesudah itu kayak gitu, alhamdulillah gitu. Ada gitu, ada menghela napasnya gitu, ya kan. Oh berhasil, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih gitu kan, kayak gitu. Nah, kalau misal lagi begitu tuh, kalau misal lagi begitu nih ya, lagi Begitu, begitu, ya. lagi begono dah pokoknya yang Iya, capek begono dah. mental or capek fisik dari Mas Alif sendiri, apa yang biasanya Bang Alif lakuin? Biasanya tuh kita ya sholat ya, Nice, Masya Allah. menenangkan diri ya kan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Nah setelah itu ya berdoa gitu kan, ya Allah selamatkan ini orang saya habis tolong gitu kan. Ya cuman bawa doang gitu. Keselamatannya tuh jadi gini loh Bang Kaisan, menariknya tuh kadang-kadang orang tuh kan salah persepsi. Orang mengiranya tuh dokter, tenaga kesehatan atau para medis tuh bisa menyembuhkan orang. Enggak teman-teman. Kita hanya berupaya melakukan untuk mengobati, tapi untuk kesembuhan ya kan itu Allah yang kasih gitu. Jadi kita cuma berusaha. Jadi kadang-kadang kita tuh kayak ada rasa-rasa kayak aduh gue harus selamatin orang ini ya. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya yang menyelamatkan adalah Allah. Kita hanya ikhtiar aja gitu. Betul. Kayak gitu. Nah, itu sangat menyayat hati teman-teman. Iya. Itu ini bisa dipotong ke story lagi hashtag bulan. Wah, bisa. Bisa. Jadi kayak kita bikin yang lagi gitu ya intinya. Ntar di Ruang Muda ini kita bikin episode ini aja. Kata-kata mutiara dari supir ambulans gratis. Wah. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari. Ya. Itu di akhir ya. Kita ada kata-kata hari ini. Nanti ada Oke? di akhir. Oke. Boleh. Siap. Nah, kita lanjut Mas Alif. Lanjut siap. Oke, Bang Alif, kita melihat nih ya, dalam artian pasti setiap pekerjaan yang kita lakukan itu ada plus, ada minus. Yap. Benar nggak? Pasti dong. Kayak nggak semua orang bakal suka gitu sama apa yang kita lakukan. Ya. Nah, tapi kalau di dunia perambulanan, Wah. perambulanan, itu respon orang-orang, respon masyarakat yang tahu nih, Bang Alif ngantar pasien pakai ambulans gratis dari masjid itu gimana? Wah, responnya positif banget ya, alhamdulillah. Waktu itu tuh warga tuh kan taunya saya tuh cuma muazin kan, karena suka azan gitu, suka jadi muazin Jumat. Tapi begitu pertama kali bawa ambulan di dekat rumahnya warga itu, dia kaget gitu kan. Wah, Alif. Kirain nanti azan doang kata dia. Ini bawa ambulan juga bisa mobil, iya pak gitu. Oke. Oh iya bagus dah, enak ini bang. Jadi nggak cuma muazin dong sekalian, gitu. Multifungsi, multifunction. Iya. Oh, Oke. Alhamdulillah responnya positif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sampai sekarang alhamdulillah belum ada yang respon-respon negatif gitu ya ke Bang Alif sendiri. Belum ada sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Janganlah kalau bisa. Janganlah kalau bisa. Oke Bang Alif. Aduh, capek nih. Waduh, Kan batuk. kunci ambulan mah. Jangan, ntar dulu ya. Oh, enggak, Jangan dulu. aman ya. Please. Maaf refleks. Ini guys, makanya gue pribadi takut kalau misalnya ngewawancara ini nih. Ngeri banget baliknya dianterin ambulans. Tapi jujur. Apa tuh? Jujur nih, jujur ya. Izin teman-teman semuanya. Iya, izin. Saya itu kenal Bang Alif dari tahun 2023 kalau nggak salah. Yes. Waktu itu ada event Mabit ya. Yap. Event Mabit dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mas Indonesia di akhir tahun. Kita muhasabah, terus gali-gali ilmu dan segala macam. Nah, Betul. saya tuh nggak tahu awalnya. Karena ya 2003 baru nyerahin proposal ya. Iya, lagi. Iya. Tapi teman-teman, saya pernah merasakan jadi relawan ambulan selama kurang lebih 6 jam. Oh iya. Iya. Masya Allah, 6 jam. Nih, kayaknya lupa beliau. Sama saya? Oh iya. Oh jadi Gimana? Ceritain, udah inget belum? Udah inget belum? Udah ingat. Oke, coba. Udah ingat dah. Iya. Ya. Jadi ceritanya gini teman-teman, waktu itu kan saya mau bawa pasien nih. Bawa pasien apa lagi? Bukan. Oh bukan. Oh kita standby acara bela Palestina. Iya. Jadi ambulan saya itu kan ambulan siaga ya. Jadi kita tuh fungsinya nggak hanya nganter orang sakit, nggak hanya orang meninggal, tapi juga fungsi pendampingan acara olahraga kayak lari yang diadakan oleh kota, terus aksi bela Palestina yang bahkan beribuan orang berkumpul di satu tempat pasti kan butuh tim medis kan support gitu. Nah, saya tuh ngajak Mas Kaisan gitu kan, karena saya tuh orangnya
woro-woro gitu. Ayo temenin ayo. Mas Zaki juga semua, Malvin kita ajak dah pokoknya untuk standby di acara Bela Palestina. Alhamdulillah waktu itu kita nggak bawa apa-apa ya, aman semua gitu. Bawa saya, oh iya, kru, bawa tapi nggak bawa pasien. Nggak bawa pasien. Alhamdulillah gitu. Jadi teman-teman tuh kayak padahal 6 jam doang loh jadi relawan ambulan. Rasanya kayak ngangenin gitu yang si 6 jam ini. Dimana kita cuma 6 jam, gimana Bang Alif gitu yang udah kurang lebih berarti 2 tahun ya? Apa setahun? 2023. Ini 2000 berapa sih? 2026. Oh, sudah tahun baru nih. Ini kita syutingnya di awal tahun. Berarti udah sekitar 2 tahunan, 2 tahunan lebih ya. Gimana ya kita dari pengalaman pribadi saya tuh selama jadi relawan ini ya, relawan abal-abal kayaknya, kagak ada pelatihan keren ya. Nanti ikut. Iya boleh. Nah, kayaknya menarik nih kalau misalnya ikut relawan ambulan. Jadi kayak rasanya capek gitu. Padahal cuma 6 jam teman-teman, dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang gitu. Kayak rasanya capek gitu ngelihat stay di ambulan, setiap acara besar kita harus standby gitu ya. Walaupun memang dalam lubuk hati yang dalam, wow gila, gue bisa bermanfaat gitu bagi orang lain, kayak speechless, kayak di usia segini udah bisa gitu bermanfaat, kayak keren banget gitu. Tapi nih Mas Alif, ini kita kayaknya udah mau di penghujung acara nih ya. Jadi kayak Mas Alif kan istilahnya di aksi bela Palestina itu, Bang Alif itu kan kayak kalau bisa kita ambil kesimpulan lah, kita ngambil secara kasat mata, Bang Alif tuh ngajak orang-orang untuk menjadi kru tambahan di ambulans, itu kan bisa jadi untuk meregenerasi. Ya, nah, pasti dong. Pasti kan? Nggak mungkin Bang Alif hidup selamanya. Bener ya kan ya. Saya hari ini bawa ambulan, besok dibawa ambulan kan gitu. Bisa jadi pulang dari podcast ini. Waduh. Wah, ada yang tahu. Ya tolong disetirin lah kalau gitu. Tolong disetirin lah. Ya, kalau saya nyetirin, meninggalnya 2 kali atau dua korban. Supir ambulans nabrak siswa. Salah. Bukan ya? Supir ambulan nabrak supir ambulan. Aduh. Nah, tapi nih Bang Alif. Mungkin di kota Depok sendiri kan masih banyak supir-supir ambulans tuh yang udah istilahnya orang-orang yang udah pensiun. Dalam artian dia udah nggak punya kerjaan. Jadi dia kayak daripada waktu gue terbuang siang-siang. Malam-malam terbuang sia-sia. Udah gue OTW aja deh dari jadi supir ambulans. Nah, ini saya mau nanya, seberapa penting sih peran anak muda untuk terjun di kegiatan sosial, terutama untuk di dunia perambulanan, remaja masjid? Wah, menarik. Jadi ini tuh penting banget teman-teman ya, karena kan kita juga tahu beberapa orang atau beberapa driver tuh memang banyak yang sepuh, sudah tua gitu kan. Maksudnya kalau terus-terusan mereka nanti kan mereka pensiun, tentunya harus ada yang lanjutin dong. Betul. Jadi sebenarnya sih penting buat teman-teman yang punya minat gitu. Ayo ikut pelatihan, ayo ikut jadi relawan. Karena kita tuh membantu orang tuh sebenarnya bukan membantu orang itu, at least bukan cuma ngebantu dia, tapi itu tuh ngebantu kita juga teman-teman. Karena kan kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi Allah tuh nggak nanya kamu punya apa selama hidup di dunia gitu kan. Allah nggak tanya what you have gitu kan. Iya, you are not what you have, you are what you give. Kamu itu adalah apa yang kamu beri gitu. Maka Nabi mengatakan di satu hadis lainnya adalah wallahu fi aunil 'abd maka al 'abd li auni akhi. Allah itu selalu menolong hambanya selama hamba itu tuh menolong saudaranya. Masya Allah. Gitu. Aduh, tinggi banget nih bahasanya. Tinggi banget bahasanya, perasaan itu kita nyantai-nyantai tiba-tiba tinggi gitu. Iya. Nah, Bang Alif makasih banget ya. Wah. Kita kayaknya berbincang udah kurang lebih 1,5 jam. Lewat dari prediksi awal ini teman. Udah maghrib. Udah maghrib nih. Siap-siap. Udah maghrib. Jadi teman-teman semuanya, seperti janji di tengah-tengah kita ya. Kayak kita sebelum closing nantinya, kita pengen denger kata-kata istimewa dari driver ambulans gratis. Silakan Bang Alif digoreng. Wah, kata-kata nih Mas Alif. Kata-kata Bang Alif. Jadi gini, Masya Allah. jadi supir ambulan itu bukan cita-cita ya, bukan
hal yang dituju dari kecil, tapi ini merupakan suatu kehormatan. Kenapa? Karena supir ambulan itu adalah orang yang menolong orang lain, gitu. Kata-katanya nih, nungguin. Itu bukan kata-kata. Bukan, itu sambutan. Ini kata-katanya ya. Boleh. Mohon bersabar ya. Jadi buat teman-teman, mumpung masih muda, banyak-banyakin nolong orang lain. Karena besok kalau kita tua tuh kita yang ditolong orang lain. Jadi manfaatkanlah waktu mudamu sebelum tiba waktu tuamu. Kalau kalian dari muda udah sering ikut kegiatan, ikut membantu orang lain, insya Allah tuanya kalian bahagia. Karena memberi itu bikin bahagia. Karena terakhir ya, closing. Jadi ada cerita gini. Jadi seorang wanita, dia itu dalam keadaan yang frustasi. Suaminya punya utang numpuk banyak. Setelah itu suaminya meninggal, ya kan? Dia pundung banget sedih. Tapi setelah itu, waktu dia lagi sedih, lagi nangis, dia hampir mau bunuh diri di rumahnya. Dia ngeliat seekor kucing yang kehujanan, kedinginan. Habis itu sama wanita tadi dikasih susu, dipanasin di microwave, dikasih minum ke kucing tadi. Terus secara nggak sadar, wanita itu tuh bisa tersenyum. Oh, aneh kan? Tadinya dia hampir mau mati, hampir mau bunuh diri. Tapi begitu dia ngasih minum ke kucing, seketika dia bisa senyum. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu bukan saat kita menerima, tapi kebahagiaan adalah saat kita bisa memberi, bahkan hanya kepada hewan, apalagi kepada manusia. Jadi buat teman-teman, jangan ragu menolong orang lain. Masya Allah. Kita kasih game untuk Mas Alif. Keren banget ya. Makasih Bang Alif. Thank you Bang Kaisan. Ini kita Asik kedatangan banget nih. spesial banget tahun ini. Di episode perdana kita betul. bisa kedatangan cerita inspiratif dari sosok driver ambulan yang dimana dia juga aktif di remaja masjid. Betul. Pengalaman hidup dari Bang Alif ini bisa kita jadikan album cerita. Album cerita. Banyak tuh. Banyak tuh. Kisah inspiratif yang awalnya sebagai korban, sebagai orang yang merasakan, ujung-ujungnya menjadi orang yang ingin membantu orang lain untuk tidak merasakan hal yang dirasakan dahulu. Wih, keren banget ya. Bagi teman-teman semua yang mau memberikan cerita inspiratif, ya, cerita inspiratif, baik pengalaman pribadi atau ada nih cerita yang teman-teman ingin sampaikan supaya dunia luar, terus khusus para Gen Z bisa menjadi lebih baik lagi, kita semua bisa share cerita-cerita kita di Ruang Muda. Ruang Muda. Demikian, saya Kaisan Noval Sulaiman selaku host membawa acara pada episode kali ini, pamit undur diri. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.